pamong saya, yaitu Miss Uni. Saya dari mahasiswa UNSUL jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi saya akan mewawancarai sedikit dengan guru pamong saya. Jadi di sini saya mau bertanya tentang metode pembelajaran. Seperti apa metode pembelajaran yang Miss gunakan agar anak-anak muda memahami materi yang disampaikan? Oke, sebenarnya sini saya menggunakan metode diskusi. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke materi, jadi pertemuan sebelum itu saya kasih dulu tuh misalnya topik apa yang mau dibahas ke depannya. Jadi istilahnya anak-anak tuh searching dulu, misal contohnya tentang analytical exposition text misalnya contohnya. Nah, anak-anak itu disuruh buat cari sebenarnya apa sih arti dari analytical itu, apa generic structure-nya, apa tujuannya. Nah, setelah nanti mereka di sudah searching, kemudian nanti sebelum saya terangkan apa itu analytical exposition, nah mereka nanti saya tanya dulu satu-satu. Jadi ini apa? Nah, otomatis kan yang mereka pahami, yang mereka searching kan itu belum tentu benar gitu kan. Nah, ya udah, jadi nanti saya tanya satu-satu, kemudian nanti akhirnya bakalan saya terangkan juga yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi lebih ke diskusi. Iya, jadi mereka diminta untuk mengetahui latar belakangnya dulu ya, Miss. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Miss memahami karakteristik belajar setiap peserta didik? Karakteristiknya, kalau saya karakteristik itu dia lebih ke ciri-ciri atau watak si peserta didik seperti itu. Lebih ke ciri-ciri mereka ya. Misal contohnya yang mana yang pintar, yang mana yang sedang gitu-gitu, yang mana kurang gitu ya. Kalau saya itu tadi kan istilahnya kan proses tanya jawab. Dari proses tanya jawab itulah kita bakalan tahu bagaimana sih karakteristik setiap siswa, bagaimana dia cara menjawabnya, bagaimana dia cepat atau tidaknya dia menangkap pelajaran, kan seperti itu. Jadi dari situ, dari diskusi tadi. Itu Miss banding-bandingin atau Miss atau setara gitu, atau Miss banding-bandingkan yang pintar gitu? Kebetulan saya juga istilahnya gini, misal contohnya nih yang pintar, dia udah paham ya kan. Mungkin kalau saya sendiri yang mengajari peserta didik itu mungkin dia kurang paham. Tapi kalau misalnya gini sih, saya contohnya nih yang udah pandai, yang udah pintar, saya minta mereka untuk satu kelompok, jadi mengajari kawannya yang lain. Jadinya lebih ke sharing gitu, bagaimana. Karena kan mungkin kadang-kadang bahasa kita itu nggak paham, tapi mungkin bahasa temannya seperti itu sih kalau saya. Bagaimana Miss mempersiapkan materi sebelum proses belajar mengajar berlangsung? Mempersiapkan materi. Itu tadi istilahnya kan dengan kita sebelumnya sebelum pertemuan, misal contohnya tadi membahas tentang analytical, otomatis kan anak-anak itu kan juga harus mempersiapkan bahan-bahan apa. Nah, otomatis itu tadi kita juga anak-anak juga harus aktif, istilahnya gitu. Jadi istilahnya di proses saya ini lebih menitik beratkannya kepada anak-anak gitu. Jadi istilahnya nggak kita yang aktif. Jadi mereka lebih tahu ini sih apa sih yang dimaksud dengan itu apa gitu. Gitu sih saya. Jadi kan ini Miss kegiatan belajar kita kan dilakukan secara bergelombang karena kan mengikuti protokol kesehatan kan Miss. Apakah pembelajaran ini sudah dilakukan dengan efektif atau gimana Miss? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang masalah efektif, tapi itu tadi contohnya misalnya itu kan dibagi 2 gelombang. Otomatis kan setiap minggu kita bakalan jumpa sama yang satu kelas berbeda-beda gitu. Jadi kan intinya satu kelas itu kita jumpa cuma 2 minggu sekali gitu. Jadi istilahnya materi yang seharusnya tadi tuh udah selesai, tapi gara-gara dibagi 2, nah itu jadi kadang-kadang harus menjelaskan ulang lagi. Padahal itu kan cuma satu kelas. Istilahnya jadi kita satu kelas itu harus menjelaskan 2 kali gitu. Karena apa? Karena dia dibagi 2 gelombangnya. Jadi istilahnya materi kita tadi bisa sampai 6 materi, jadi nyampe cuma 4 atau sampai 5 materi, satu materi lagi enggak. Berarti belum efisien ya. Kurangnya di situ. Kalian bisa panggil Ibu dari mahasiswa UNSUL jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ada yang mau ditanyakan? Rumah Ibu di Hamparan Perak.